kepada sidang jamaah agar mengisi saf-saf di depan yang masih kosong agar memudahkan jamaah yang datang belakangan. Kepada jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya agar dapat menonaktifkan sementara waktu hingga penyelenggaraan sholat Jumat nanti selesai. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil tabungan amal Jumat lalu adalah Rp3.067.500. Rp3.067.500. Hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan dan operasional masjid, diantaranya kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien kurang mampu dan pembagian makan untuk jamaah masjid. Kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir miskin. Berikutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Penyaluran sedekah berkah pekan lalu, santunan pasien kurang mampu sebanyak 3 keluarga dan makan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Ikutilah kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah, kajian ba'da sholat zuhur setiap hari Senin hingga hari Kamis, dan kajian kultum ba'da maghrib setiap hari. Pengurus Masjid Raudatul Jannah juga menerima sedekah air mineral botol 600 mili sebanyak 70 kotak. Adapun tata laksana Jumat hari ini bertindak sebagai khatib dan imam adalah Ustadz Rizky Maulizar MA, muazin Ustadz Yoga Pratama. Waktu sholat Jumat hari ini adalah pukul 12.37 WIB. Selanjutnya kepada sidang jamaah kami harapkan dapat mengedarkan tabungan amal yang telah tersedia. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Kami persilakan dengan hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي فرض الجمعة لعباده ليكون من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله واصطفاه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. فيا أيها الناس، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فيقول سبحانه وتعالى مذكرا بذلك في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah hingga saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
kita gunakan untuk memaksimalkan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kali setiap kita hadir dalam majlis Jumat, khatib selalu mengingatkan kepada kita senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menafsirkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Abdullah bin Abbas menafsirkan bahawa maksud daripada ittaqullaha haqqa tuqatih yang pertama adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala selalu ditaati perintahnya dan tidak dimaksiati. Kemudian ayyushkara wala yukfar, hendaknya Allah Subhanahu wa taala terus disyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan jangan dikufuri. Kemudian ayyudhkara wala yunsa, hendaknya Allah Subhanahu wa taala terus disebut-sebut, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dilupakan untuk berzikir kepada Allah. Oleh karenanya 3 definisi dari ittaqullaha haqqa tuqatih ini senantiasa kita laksanakan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-99, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, hingga kematian mendatangi mereka, barulah ketika itu mereka tersadarkan seraya bermunajat kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah balikkan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melaksanakan amal saleh yang dahulu di dunia aku tinggalkan, agar aku bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dahulu di dunia aku lalaikan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa salat, baca Quran, berinfak, sedekah dan lain sebagainya yang dahulu aku tinggalkan saat aku di dunia. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajal seseorang apabila telah tiba masanya. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun engkau berpijak, maka hendaknya hatimu selalu takut untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatimu selalu takut karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kita berada kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 2023. Itu artinya sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini, dan tanpa terasa begitu cepat waktu itu berputar, sehingga kita perlu bermuhasabah, kita perlu untuk introspeksi diri memasuki tahun 2024. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Hendaknya engkau mengintrospeksi dirimu sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala mengintrospeksi dirimu. Hendaknya engkau bermuhasabah kepada dirimu sendiri sebelum nanti engkau akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan
menghitung seluruh catatan amal yang telah engkau lakukan di dunia. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita renungi sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Barzakh Al-Aslami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', bahwa tidak akan pernah tergerak hati, tidak akan tergerak tubuh, tidak akan tergerak kaki, tidak akan tergerak seorang manusia pun di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sudah muhasabahkan, Allah sudah mempertanggungjawabkan, mempersoalkan akan dirinya tentang 4 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Yang keempat, wa an ilmihi fima amila bih. Rawahu At-Tirmidzi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tentang umur yang telah Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada di antara kita yang sudah 60 tahun, ada di antara kita ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 40 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Maka kita pertanyakan kepada diri kita, kemana sudah kita habiskan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia di hari kiamat, wa wudi'al kitab, kemudian diletakkan semua catatan amal kita di hari kiamat di hadapan Allah. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi, maka engkau melihat orang-orang yang dahulu di dunia berbuat zalim, mujrimun. Imam Ibnu Abbas mengatakan al-mujrim adalah orang-orang yang dahulu di dunia mereka melakukan dosa. Mereka orang-orang yang melakukan kezaliman dahulu di dunia, seraya mereka dustakan, tidak apa-apa kami melakukan kejahatan, kami melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka musyfiqina mimma fih, mereka ketakutan, mereka sangat takut di hadapan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, muka mereka tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celaka kami ya Allah, ternyata seluruh amal perbuatan yang dahulu kami lakukan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal kita masing-masing. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan catatan amalnya di leher mereka masing-masing, dan mereka akan membaca seluruh apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu amal kebaikan pun kecuali Allah mencatat dan Allah akan membalas dengan kebaikan apa yang telah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian melakukan kebaikan, apabila kalian melakukan kebajikan,
ahsantum li anfusikum, sungguh kalian telah melakukan kebaikan kepada diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha, apabila kalian melakukan dosa, melakukan kezaliman, kata Allah, maka kalian juga akan mendapatkan keburukan, akan mendapatkan balasan dari keburukan yang kalian lakukan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka lembaran-lembaran daripada Al-Qur'an, khususnya di juz 30, ketika kita membaca surah-surah pendek atau kita mendengar bacaan-bacaan imam di masjid, di manasah, sering sekali Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat dalam surat-surat tersebut dengan perintah atau dengan al-qasam, yaitu sumpah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, wadduha, demi waktu duha, wasyamsi waduhaha, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, karena waktu sangatlah penting dalam kehidupan seorang manusia. Kalaulah kiranya waktu itu tidak akan penting atau waktu itu tidak berharga, maka tidak ada manusia yang ketika Allah Subhanahu wa taala panggil ajal mereka, Allah datangkan ajal mereka, maka tidak ada manusia yang meminta agar dikembalikan oleh Allah, agar diberikan waktu oleh Allah untuk kembali ke dunia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan suatu surat, yaitu surat Al-Asr, yaitu masa, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surah Al-Asr ini, wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia terdapat dalam kerugian. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia terdapat dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal azimu la yuqsimu illa bi'azimin, sesungguhnya waktu itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tentu akan memintai pertanggungjawaban dari setiap menit, dari setiap hari, dari setiap jam, dari setiap bulan, dari setiap tahun yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berpesan kepada kita agar senantiasa kita jaga waktu kita, apalagi kita jaga waktu salat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyai, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan mana yang paling utama, yang paling istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Maka para ulama menjelaskan di antara pentingnya seseorang menjaga waktu adalah menjaga waktu salat tepat pada awal waktunya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan hari ini banyak sekali pemuda-pemuda, bahkan orang-orang sebagian di luar sana, mereka menghabiskan waktu mereka kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian di antara mereka menghabiskan umur mereka kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan umur kepada kita, hendaknya kita maksimalkan umur yang Allah berikan kepada kita untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang kedua yang akan Allah tanyakan kepada kita adalah wa an jismihi fima ablah, tentang tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemana kita bawa tubuh tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, kaki yang bisa berjalan. Adakah
dari anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita gunakan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata, hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, dan kita tidak memikirkan apa yang akan Allah tanyai, apa yang Allah mintai pertanggungjawaban kepada tubuh kita di hari kiamat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka di hari kiamat nanti, kata Allah, Allah akan mengunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan kita akan memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan hari ini di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahkan kaki mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat orang-orang ketika mereka mendapatkan waktu liburan, keluar negeri mereka sampai, ke tempat-tempat wisata mereka datangi, namun ke majelis ilmu, ke salat berjamaah mereka lewatkan. Maka sungguh ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka di hari kiamat, mengapa kalian menjadi saksi kepada kami? Mengapa wahai kulit kalian berkata ini, berkata itu, memberikan persaksian ini, memberikan persaksian itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Maka kami diberikan kemampuan oleh Allah hari ini, yaitu di hari kiamat, untuk berbicara, memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Harta yang Allah berikan kepada kita selama ini, kemana kita belanjakan dan dari mana harta tersebut kita dapatkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang menafkahi keluarganya dari harta yang haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram atau dari cara yang haram, maka nerakalah lebih utama bagi dirinya. Bahkan tidak sampai di situ saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari jalan sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya, bahwasannya ketika Rasulullah menceritakan seseorang yang melakukan safar, kita tahu bahwasannya ketika seseorang melakukan safar, itu adalah asbab Allah mengijabahkan doanya. Namun Allah tidak mengijabahkan doa si fulan. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan asbabnya, karena di dalam tubuh seseorang tersebut terdapat harta yang haram. Wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabulah. Harta yang dia pakai untuk membeli baju adalah harta yang haram. Minuman, makanan yang ada dalam tubuhnya dipakai atau didapatkan dari harta yang haram, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doanya? Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila di dalam tubuh kita terdapat harta yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu zat yang thayyib, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari harta-harta yang tidak baik. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita kaum ayah dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada anak istri kita.
Apabila harta tersebut dari harta yang haram, maka harta tersebut akan tumbuh menjadi darah daging anak dan istri kita. Wal'iyadzu billah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kita untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian di jalan Allah, karena sesungguhnya harta yang kita infakkan di jalan Allah tersebut itulah yang akan menolong kita di alam kubur, itulah yang akan memberikan penerangan untuk kita di alam kubur kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah menyebutkan amalan-amalan yang dilakukan oleh anak Adam ketika dia wafat, semuanya terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah harta yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sedaqatin jariyatin, menjadi sedekah jariyah yang akan terus menolong ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang dahulu di dunia kehidupannya selalu menyembunyikan atau ia lari dari berinfak di jalan Allah, mengeluarkan zakat dan seterusnya, di hari kiamat dia akan membawa harta-harta tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dikalungkan menjadi ular. Bahkan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dengan harta tersebutlah ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir yang akan dihisab, yang akan dimuhasabah, yang akan diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wa an ilmihi fima amila bih, ilmu yang telah kita ketahui kemana kita amalkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang pertama sekali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Bagaimana tidak? Karena ketika seseorang beribadah, ketika dia salat, dia baca surah Al-Fatihah misalnya. Ketika dia baca surat Al-Fatihah, dia tidak mau belajar, tidak mau bertalaqi bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, sehingga ketika dia baca surah Al-Fatihah, bacaannya jatuh kepada kesalahan. Yang harusnya dia baca Alhamdulillah, tapi dia baca Alhamdulillah. Maka maknanya juga ikut berubah. Ketika dia baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka dia baca Alhamdulillah, segala kehancuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian ketika dia baca Rabbil Alamin, yang harusnya maknanya Rabb semesta alam, tapi dia baca Rabbil Alamin, artinya Rabb yang sedang sakit. Ketika dia baca Iyyaka na'budu, yang harusnya pakai tasydid dia baca, tapi dia baca Iyyaka na'budu, maka maknanya bukan kepada Allah lagi kita menyembah, tapi kepada matahari kita menyembah. Wal'iyadzu billah. Maka tidak akan sah salat apabila surat Al-Fatihah kita tidak sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, senantiasalah kita belajar, senantiasalah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup, ketika kita beribadah, maka kita membutuhkan ilmu bagaimana kita hidup di dunia dengan hasanatan fid dunya dan hasanatan fil akhirah. Begitu juga dengan beribadah, ketika kita salat, ketika kita bersuci, bertaharah, betapa banyak orang yang mereka beribadah namun wudunya belum sempurna. Betapa banyak orang yang salat namun rukun salatnya tidak sempurna, sehingga ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 perkara yang menjadi bahan introspeksi kita
bersama semoga bisa memberikan manfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم lurus rapatkan shaf استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم أنت السلام ومنك السلام